Mas Edi? Bukan, Pak. Masih semangat? Mana suaranya? Mana suaranya? Enggak, kamu kok mau-maunya loh gitu. Jauh-jauh dari Malang, dari Banjarmatoman, dari Bumen. Wah. Kamu tahu nggak akibat dari kamu gini? Ini ada yang pingsan 2 loh nanti. Kena aromanya sureng gitu. Kembali ke laptop. Mohon maaf Mas Edi ya. Ya nggak apa-apa Mas Tuko, ya silahkan. Ngomong lagi aja. Sabar. Oh iya, selalu saya orangnya penyabar, penyayang. Luar biasa. Seneng loh ini kalau nggak disugi makanan minta loh orangnya. Selamitan dong. Nggak apa-apa toh, lebih baik kita tuh jujur daripada kemunafikan ya. Lapar ya bilang lapar. Teman saya ini lapar nggak ngomong-ngomong. Tahu-tahu ngambil aja sendiri. Masih untuk Mas Dedi lagi nih. Dedi itu artinya father ya. Father. Bapak, ayah. Father tuh itu FD kita, Father. Siapa? Ada. Kenapa metode bacanya OCD ini tidak dianjurkan untuk sarapan? Itu maksudnya gimana? Sarapan. Banyak orang-orang yang mengatakan, bahkan di berita di mana ahli nutrisi mengatakan kalau tidak sarapan Anda akan terganggu metabolismenya, tidak sarapan Anda bisa kena jantung, tidak sarapan Anda bisa jadi bodoh gitu ya. Ya kalau mau ngomong begitu mah Anda olahraga juga bisa kena jantung. Banyak orang lari meninggal karena jantung, berarti olahraga bisa mematikan. Nggak bisa gitu dong ngomongnya, ya kan? Terus dibilang tidak sarapan mengganggu metabolisme, gitu kan? Tidak ada pembuktian satupun tidak sarapan mengganggu metabolisme itu tidak pernah ada. Yang ada dibuat-buat. Terus orang mengatakan kalau tidak sarapan nanti makan siangnya akan rakus, jadi makin gemuk. Nah gitu ya. Ya jelas lah orang tidak mandi jadi bau gitu. Orang tidur jadi nggak ngantuk. Ngomongin gitu. kamu nih. Kalau orang nggak sarapan, ya makan siangnya lebih banyak, jelas. Tapi bukan berarti lebih banyak. Kalorinya nggak akan lebih banyak. Ada orang bilang kalau tidak makan malam jadi kurus, gitu kan ya. Sebenarnya nggak benar maksudku. Semua. Kalau nggak makan malam jadi kurus, kenapa? Ya karena satu porsi makan dibuang, jelas jadi kurus, gitu kan. Apa bedanya kalau itu pagi? Nah tapi kalau itu pagi sebenarnya ketika Anda bangun, metabolisme Anda lagi bagus, itu dibakar. Kalau Anda masukin makanan, yang dibakar apa? Insulin makanan. Kalau Anda nggak makan pagi, yang dibakar apa? Lemak yang ada di dalam tubuh yang dibakar. Dan nah ini menurut Hippocrates Mas. Nah, Mas tahu kan itu tetangga saya. Pindah dari RT 5 ke RT 4 Pak. Bukan nama orang itu. Bukan. Ini yang menarik tapi menurut Hippocrates itu kan dianggap sebagai doktor dari segala doktor, ya kan? Dia mengatakan bahwa tubuh manusia itu pintar. Tuhan menciptakan tubuh manusia pintar. Dia mengatakan nutrisi dibutuhkan oleh tubuh. Tapi pada saat tubuh sakit, memasukkan makanan adalah salah. Jadi dia bilang kalau orang sakit kenapa nggak mau makan? Karena tubuh sebenarnya nggak mau makan. Dia mau membetulkan diri sendiri. Makanya semua hewan yang ada di dunia, ketika sakit dia tidak mau makan. Dia malah muntahin. Teman saya ini nggak pernah makan karena ya bersyukur malah dia. Karena susah Mas itu Mas. Ya, beda Mas. Loh, ngerti kan Mas? Jadi bukan aku aja. Karena ekspresimu tuh kelihatan. Dari urat-urat mukanya tuh kelihatan. Nah, jadi malah kebanyakan orang yang sakit harus dipaksa biar makan. Itu salah. Gitu ya. Kenapa anak kecil tidak mau makan pagi? Karena sebenarnya manusia tidak diciptakan untuk makan pagi. Makanya anak kecil tidak mau makan pagi. Tapi kalau saya ambil waktu cepat ya Mas ya. Kenapa ada penelitian mengatakan kalau orang makan pagi lebih sehat? Karena zaman dulu diambil orang-orang yang makan pagi dan orang-orang yang tidak makan pagi. Dipisahin, terus dilihat mana lebih sehat. Ternyata orang yang makan pagi lebih sehat dibandingkan yang tidak. Tapi salah, nggak boleh. Karena orang-orang yang makan pagi pasti biasanya di Amerika orang-orang yang secara ekonomi lebih baik. Secara sekolah lebih pintar karena ada pembantunya breakfast. Sedangkan yang nggak makan pagi orang-orang pinggiran yang diambil. Kalau mau benar harusnya ambil orang normal, lalu yang satu dihentikan makan paginya. Nah itu baru penelitian. Kan nggak bisa gitu. Saya bisa nggak mengatakan bahwa Anda kalau naik mobil bisa tabrakan, bisa meninggal? Bisa. Berarti pengguna mobil akan meninggal, nggak boleh. Berarti nggak bisa dibawahi nggak bisa, ya? gitu. Contohnya ya? Memang cocok kamu, Pak. Iya memang. Meninggal mulu. Jangan dong Mas. Sangat setuju dengan Mas Dedi, memang harus nunjuk kamu. Ya nggak boleh gitu dong, emang umur nggak ada yang tahu sih Pep. Iya. Tapi kalau emang nggak ada yang tahu. Lu sebetulnya belain gua atau apa sih? Nggak, memang maksudnya tuh umur nggak ada yang tahu. Tapi kalau mau duluan monggo Mas.
Iya benar. Katanya kamu nyari surga, suruh Iya. duluan nggak mau gimana? Bagus buat pengalaman emang bener. Terus lanjut. Lalu? Jadi akhirnya tidak ada penelitian mengatakan bahwa oh makan pagi itu kalau nggak makan bisa sakit dan sebagainya, nggak ada. Iya. Saya nggak makan pagi udah lama, kok hidup-hidup aja sehat, cek darah semuanya normal. Dan justru makan lebih siang itu membakar Membakar lemak yang ada di badan. pagi. Ketika Anda hanya batasin waktu makan 4 jam atau 6 jam sehari, HGH-nya naik, apapun yang Anda masukin dibakar sama HGH Anda. Anda jadi lebih muda, lebih kuat, lebih cepat, lebih slim, fat turun. Apalagi? Luar. Nah ini kamu minta, ini omongannya Mas Dedi diambil. Bentuk tubuhmu tuh biar kayak ondel-ondel gitu. Jangan gitu dong, Nggak Mas. apa-apa, gue bentuk tubuh. Dia bentuk muka yang nggak lazim, diam-diam aja. Luar biasa deh. Ya. Cie, nggak lazim Cie. Nggak lazim cie. Nggak lazim, cie. Tapi kan pikirannya lazim. Ada orang tampaknya lazim tapi pikirannya nggak lazim. Ya kan? Menurut saya Mas, dikit Mas. Ya, Dikit tangan ini apa bener. kaki tuh? Ini tangan, cuman gue bingung sampai sekarang kayak kaki. Gue juga bingung sih. Tapi lebih cocok kaki kayaknya itu. Iya, tapi gue jangan begini dong. Nggak usah gitu udah Kayak kaki kelihatan. saya, Pak. Ini agak serius sedikit. Ya. Kan itu Cie, kayak kaki. cie yang hidungnya mini. Udah, jangan. Bercanda. Mas, kan ada dikasih waktu berapa jam gitu makan ya? Itu makanannya bebas atau emang dibatasin harus ada yang Bebas. kadar kolesterolnya segini? Bebas. Sama sekali bebas. Bebas. Tapi nggak rakus. Jadi gini, Whatever. kadang-kadang orang yang gagal, kok saya gagal? Karena mereka rakus, Mas Tukul. Iya, Jadi benar. begitu jamnya saya batasin 4 jam, yang biasanya nggak suka cheesecake, tiba-tiba beli cheesecake 1 loyang. Mumpung masih boleh makan, gue makan nih semuanya. Nah itu nggak bisa. enggak. Jadi makanlah normal. Sewajarnya. Kenapa? Nah ini banyak orang salah, Mas Tukul. Banyak orang ya, orang mengatakan, wah nanti kalau cuma 4 jam nggak cukup dong, nanti pusing dong, nanti stres dong, nanti sakit pala. Tahu tidak Anda yang ada di rumah? Kalori yang dibutuhkan oleh manusia di hidupnya 24 jam, perempuan itu maksimal 1.500 kalori. Pria maksimal 2.000 kalori. Bukan 1.500 itu nasi goreng 2 udah habis. Jadi Anda makan nasi goreng 2 piring sehari, selesai. Anda minum teh kemasan, kalorinya 200. Anda minum 5, sudah selesai. Anda makan donat 3, selesai. Itu, tapi tipsnya biar nggak lapar. Kenapa? Biar nggak lapar. Biar Bayangin makan terus. tidak akan lapar Nggak akan sebenarnya. lapar ya? Kalau Karena kalorinya kalorinya udah cukup nggak tercukupi. lapar. Yang bikin lapar tuh mindset. Nah, Kita nyium bau sate, kita Nah, lapar. Jadi kalau dalam 4 Tadi jam, tuh. dalam 4 jam Anda makan 2 kali misalnya. Satu makan nasi goreng nih Mas. Iya, iya. Terus udah gitu makan ikan bakar. Cukup kalorinya buat sehari. Nggak akan pusing. Lebihnya banyakin minum. Selebihnya banyak ini nggak akan pusing. Yang pusing, yang diet yang salah adalah restricted kalori. Kalorinya diturunin. Jadi misalnya orang makan 2.000, sekarang cuma makan buah doang. Terus satu hari apel 3. Nah itu yang bikin sakit. nyiksa diri. Itu yang nyiksa. Ya, nyiksa diri. Hah? Masih mumpung bisa makan, makanlah ya. Dan jangan lupa bayar, itu penting. Kadang-kadang pusing karena bayarnya itu. Nah, Jadi teman saya ini begitu masuk restoran yang dia pakai seragam itu udah deg-degan. Begitu ngambil dompet itu meriang banget cerai. Tapi saya tambahin nih Mas ya, mungkin saya tambahin dikit. Banyak yang bilang, tapi kan lebih sehat makan nasi merah dan dada ayam. Buktinya saya lebih bisa kurus kalau makan itu. Jelas Anda kurus kalau makan nasi merah dan dada ayam, Anda akan kurus. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena nggak enak rasanya, Anda nggak nambah. Iya benar, biar nggak nambah. Kalau pakai bumbu malah jadi banyak ya. Nah, ya jelas Luar kurus karena biasa. makannya dikit. Logika bisa kita terima secara akademis, logika kan universal umum. Kembali ke bener nggak Mas katanya OCD ini juga bisa bikin awet muda. Seperti apa sih sistem kerjanya Mas? Monggo. Oke. Jadi ketika tadi saya bilang puasa 20 jam, HGH naik. HGH itu mother hormone, hormon yang mengontrol semua sistem tubuh kita. Kalau HGH-nya naik, maka 2000%, gini. HGH kita 100% ketika usia Anda 15-16 tahun. Begitu nyampe 25 tahun, turun 75%. Ya. Nyampe 30%, 30 tahun, tinggal 50%. Iya. Akhirnya ketika usia 80 tahun, HGH-nya tinggal mungkin 0,%. Deg-degan Itu yang lah. membuat Anda keriput, membuat Anda buncit, membuat Anda Tuh, buncit. Buncit stres, itu dua. rambut jadi putih, Atas kebotakan contohnya. Kalau ini kenapa ini? Saya cukur, Mbak. Cukur bukan Cukur, botak. bukan. Nah, Nah. tapi bayangin, ada 2 cara. Yang pertama, Mas, disuntik.
Ya. Setiap hari suntik HGH harganya sekitar 500 sampai 600 ribu setiap hari. Nggak worth it lah ya. memang. Atau puasa. Dengan puasa 16 jam, HGH naik 2000%, Anda body clock-nya mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Anda akan jadi lebih muda, lebih muda, lebih muda, lebih muda, lebih muda lagi. Dan Saya itu sangat dibuktikan secara saintifik. Sangat setuju saya. Luar biasa. Puasa itu. Mungkin maaf kalau saya salah, sekali lagi saya mohon maaf kalau saya salah karena saya nggak ngerti. Tapi ada teman saya yang ngerti ya, mengatakan bahwa contohnya adalah di agama Muslim ada puasa Nabi Daud contohnya. Ya. Nah yang sekali makan sekali tidak, sekali makan Ya. sekali tidak. Karena diceritakan bahwa Nabi Daud tuh Nabi yang paling kuat ceritanya. Nah ini kan hampir sama, ada puasanya. Luar Seperti biasa. itu. Saya sangat setuju. Ada yang mau nanya? Tidak ada? Oke, kembali ke laptop Mirza. Bapak Mirza. Kembali ke laptop. Bintang tamu saya malam ini adalah wanita sangat cantik sekali. Malam ini penonton yang ada di studio sangat beruntung sekali. Berarti semalam kamu mimpi apa coba? Yang terobsesi memiliki berat badan yang ideal. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Yuanita Kristiani. Tepuk tangan. Senang sekali kedatangannya di Bukan Empat Mata. Iya, udah lama, Mas. Ya, ditunggu-tunggu. Saya memang sangat senang sekali ada di sini. Seneng ya Mas ya? Iya, senang sekali. Mas memang. sepertinya tambah sehat ya setelah berbulan-bulan kita nggak ketemu. Non sewu mas, Mbak Susi kayaknya nonton nih. Pemirsa, sudah bisa menebakkah benda apa yang ada di dalam kotak komik malam-malam hari ini? Ini kan tetapi simak dulu yang memberikan. Silakan, Mami Ola. Oke, clue ketiga, benda ini adalah warna-warni. Warna-warni. Ya, sudah ada yang bisa menebak mungkin? Mungkin 1 clue atau 2 clue atau 3 clue udah bisa nebak, silahkan tulis nggak apa-apa, nanti akan mendapatkan hadiah ya. Mirsa, saya masih akan membahas lebih dalam lagi tentang OCD bersama pemirsa di rumah dan studio. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat. You should